Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari baru ini. Ajar kami mengerti dan melakukan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 20 Juni 2026 tertulis di Yunus 2 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala di dokma, jauh-jauh doau sian habobotaki tujahuba gabedia lusi ibana au. Sian butuhani parbeguan au mangangguhi, ditangihon hodo suaraki ima sahatna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berada di titik terendah hidup kita, hancur, terasa kacau, semua orang menjauh, kepada siapakah kita berseru? Mari kita lihat apa yang dilakukan Yunus saat dia berada dalam kesusahan. Saudara, nas ini adalah jeritan doa Nabi Yunus dari dalam perut ikan yang besar. Ia berseru memohon belas kasihan Allah setelah dilempar ke laut akibat melarikan diri dari tugas yang disuruh Tuhan ke Niniwe. Dalam kedalaman Seol atau kematian, ia sadar akan ketidaktaatannya dan mengalami anugerah keselamatan. Dalam kesusahan, Yunus melakukan satu hal, yaitu berseru, berteriak kepada Tuhan. Kata di tengah-tengah dunia orang mati atau Seol dalam bahasa Ibrani menggambarkan kondisi keputusasaan yang ekstrim. Titik terendah dalam hidup Yunus, dia merasa secara fisik dan rohani telah mati akibat ketidaktaatannya. Saat dia merasa putus asa, itulah Yunus betul-betul berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ketika tak ada lagi kekuatan manusia yang bisa menyelamatkannya, Yunus berbalik kepada satu-satunya sumber keselamatan. Kata, Kau dengarkan suaraku, menunjukkan sifat Allah yang maha mendengar. Walaupun Yunus di perut ikan karena kesalahannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan enggan berdoa dan memohon belas kasih Tuhan ketika kita menghadapi masalah akibat kesalahan kita sendiri. Saat kita menghadapi situasi yang sulit, krisis kesehatan, masalah finansial, keretakan hubungan, jadikan momen itu sebagai mezbah doa. Saat kita berdoa, berdoalah dengan iman. Yunus berdoa saat dia masih di dalam perut ikan, bukan setelah dimuntahkan ke darat. Tapi dalam ayat ini dia menggunakan kata kerja yang menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan sudah mendengar doanya. Mari berdoa dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan mendengar seruan kita, bahkan sebelum kita melihat jalan keluar atau bukti fisik dari pertolongannya. Saudara, tidak ada tempat yang terlalu dalam dan tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang dapat memisahkan kita dari kuasa mendengar dan menyelamatkan milik Tuhan. Asalkan kita mau merendahkan diri dan berseru kepadanya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami datang ke hadapan-Mu, berseru, berteriak, menyatakan semua isi hati kami, keluh kesah kami, dan juga berseru kepadamu untuk ucapan syukur kami atas kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan melakukan firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, ingatkan semua kami Tuhan, jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan, supaya kami selalu mendekatkan diri kepadamu. Dengan begitu Tuhan, maka kami akan Engkau kuatkan menjalani hari-hari kami. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, kuatkan dalam menghadapi kehidupan. Berkati setiap usaha mereka berjalan dengan lancar dan mendapatkan sukacita. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.